Hari ini gua mau bahas satu anemon yang menurut gua bahaya banget. Beberapa ikan gua udah jadi korban. Dari Nemo, Gobi, mereka semua tewas. Kalian harus hati-hati jika pelihara jenis anemon ini. Awalnya gua nggak tahu kenapa tiba-tiba ikan Nemo gua mabok dan berenangnya nggak stabil. Gue coba karantina tapi akhirnya tetap nggak ketolong. Dua ikan gobi kuning gua juga ditemukan sudah tewas. Mereka udah nggak ada sekarang. Dari yang sehat, makan lahap, tiba-tiba lemas dan meninggal. Setelah gue cari tahu, gue curiga dengan Torch Coral Anemon ini. Sebenarnya dia ini bukan anemon sih, cuma karena bentuknya mirip aja. Soalnya dia punya kerangka keras sebagai rumahnya, sedangkan anemon yang kita kenal sebagai rumah Nemo biasanya tidak punya kerangka keras. Dan akhirnya fix, gue tetapkan dia sebagai tersangkanya. Oke, sekarang gue bahas detail tentang Torch Coral ini. Coral satu ini gue akui dia cakep banget, apalagi kalau udah mekar tinggi dan melambai-lambai. Warnanya pun menarik dan mencolok, bisa jadi pusat perhatian. Tapi siapa sangka, ternyata dia punya sengat yang kuat di tentakelnya, mirip sengat ubur-ubur. Sengat ini bisa berakibat fatal untuk koral-koral lain dan ikan-ikan yang berenang di sekitaran dia. Buat ikan kecil atau ikan yang baru kita beli, kalau mereka tidak hati-hati, mudah sekali tersambar tentakel torch coral. Ikan yang terkena sengatnya akan mengalami iritasi di kulit, stres berat, bahkan beresiko sampai kematian. Yang lebih parahnya lagi, torch coral ini bukan koral yang pasif. Jadi walaupun dia diam di tempat, sifatnya tetap bisa agresif dengan cara menjulur-julurkan tentakelnya. Panjangnya bisa sampai 10-15 cm. Sungguh merepotkan sekali ya, jadi mikir-mikir mau pelihara dia banyak-banyak. Ini gue mau coba pegang pakai jari gue. Dan memang benar, berasa seperti ada yang lengket-lengket. Wajar sih kalau ketempel ikan, ini bisa bikin iritasi. Bang, berarti itu berbahaya untuk semua ikan? Atau ikan-ikan tertentu aja? Sebenarnya ini berbahaya untuk semua ikan. Tapi kayak jenis clownfish, gobi, gua rasa mereka kurang waspada. Kalau ikan keling, damselfish, atau ikan-ikan yang berenangnya cepat, mereka lebih bisa menghindari torch coral. Nah, tapi ada satu ikan yang nggak mempan dengan sengatan torch coral, yaitu mandarin. Ikan mandarin ini punya lapisan lendir tebal di tubuhnya yang memang berfungsi untuk perlindungan. Makanya ini semua torch coral gua gabungin di akuarium ikan mandarin dan benar, mereka aman-aman saja. Gak pernah kejadian tersengat sedikit pun. Indah tapi berbahaya, itulah torch coral. Gimana? Berminat untuk pelihara? Pemeliharaannya memang terbilang mudah, tapi kalau diam-diam membunuh biota laut, kita harus waspada. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti gua, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.